Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua saudara. Senang sekali saya Fida Latas bisa kembali menyapa Anda dalam program Sapa Jabar. Di episode kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif di mana seni, inovasi, dan kepedulian terhadap lingkungan ini berpadu dalam satu panggung. Hari ini saudara kita akan menyelami dunia bunyi yang tidak biasa, bunyi yang lahir bukan dari alat musik konvensional, tapi dari benda-benda yang sering dianggap tidak berguna. Mungkin tadi sudah Anda lihat tayangannya bagaimana ada alat musik yang dimainkan, irama dan juga nada yang semangat begitu ya, tapi dari alat musik yang tidak biasa. Paralon ini bisa mengeluarkan melodi, pasti Anda juga baru tahu ya. Atau kertas bisa memukul ritme sekaligus panggung pertunjukan. Nah, bersama kita hari ini hadir seorang seniman yang tidak hanya membuat alat musik, tapi juga membangun kesadaran akan pentingnya kreativitas dan kelestarian lingkungan. Ia adalah Kang Dadi Firmansyah, founder Noise Creator Indonesia. Halo Kang Dadi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selalu semangat, selalu nyentrik seperti biasa. Karena harus mukul-mukul ini ya, paralofon ya. Daripada mukul orang nih. Aduh, bener. Bisa disalurkan di sini ya. Jadi kreativitas gitu ya, Kang ya. Nah, ini tentunya Kang Dadi adalah seniman musik yang eksperimental ya, yang menciptakan alat musik dari hal-hal atau sumber-sumber yang tidak biasa. Salah satunya ini paralofon. Ya. Tadi menarik, Kang. Oh iya. Kita juga bingung berisik nih. Kan? Berisik tapi seru. Yang penting seru. Yang penting seru. Iya. Tapi yang pasti orang banyak bertanya-tanya, ini gimana cara kepikirannya nih? Kan orang nggak mikir ya dari paralon bekas atau dari paralon disusun sampai bisa ada nadanya seperti ini. Awal mula kepikiran untuk membuat alat musik, apalagi ini kan dari bahan-bahan bekas yang bisa dibilang sampah gitu ya Kang ya. Kayaknya cinta lingkungan banget nih Kang. Biasa aja. Gimana tuh Kang? Ceritain dong. Ya kalau inspirasi sih pasti awalnya itu dari konvensional dulu ya. Melihat alat kayak piano, kayak gamelan. Itu kan semuanya alat-alat perkusif ya. Apalagi gamelan ya itu bahan bakunya dari metal. Dari besi. Paralon juga ada hammernya gitu kan, yang dipukulnya tetap ada dawai. Istilahnya semua barang-barang yang mengeluarkan bunyi itu bisa dituning. Oke, bisa diatur nadanya. Bisa diatur nadanya. Yang menjadi masalah gimana cara mengaturnya itu. Gitu. Jadi istilahnya ketika melihat pertama ini paralon emang dulunya barang-barangnya berserakan gitu. Dari bekas-bekas apa namanya yang bangun rumah atau apa. Itu kan potongan-potongan kecil kadang-kadang seperti itu. Kita coba sambung yang akhirnya tetap aja kekurangannya kita harus pengadaan. Iya, juga betul ya. Pengadaan. Jadi istilahnya tetapi di mana yang tidak terpakainya itu menjadi beralih fungsi jadinya seperti itu. Nah ini menarik nih Kang. Ini kalau dilihat nih di sini ada kayak C minor, D minor. Artinya ini masing-masing ada nadanya. Susah nggak sih Kang untuk kemudian bermain paralofon ini? Boleh diajarin dong Kang gimana? Saya juga penasaran nih. Ayo. Yang penting bisa mukul aja. Oh itu sih saya udah biasa jago. mukul ya. Oke. Ini dari ini C2. Ini C3 ini. Jadi kalau di piano itu ada C1, C2, C3. Nah, ini kebetulan kita pakai dua oktav nih. Karena aku tidak mengerti nada, karena saya tidak mengerti nada, jadi nggak apakah usah. ini sama? Sama. Oke, jadi saya yang akan berbeda hanya coba oktavnya aja. ya? Pukul aja. Oke. Oh, nggak bisa asal itu ternyata ya? Enggak, biasa aja. Butuh berapa lama Kang untuk belajar ini dulu? Butuh berapa lama tergantung dari setiap orang itu berbeda-beda. Oke, baik. Jadi dari anak ataupun anak ke dewasa, dari dewasa ke
lebih tua gitu kan. Jadi berbeda kecerdasan, berbeda kebiasaan seperti itu. Terus backgroundnya juga berbeda. Kalau seperti saya pasti lama ya, tidak memiliki background musik. Tadi juga Kang Dadi udah Tapi kan masih suka dengar musik kan? Dengar musik ya suka ya. Nah, iya. Tapi nggak paham juga nih. Nggak harus paham. Yang penting gitu ya? Yang penting suka dulu. Oke. Gitu. Jadi istilahnya ketika bermain musik itu kan yang dikedepankan bukan hanya teknik. Ketika kita menginginkan suatu musik atau membuat musik, yang penting ada keinginan dan mempunyai jiwa musikalitas. Oke, jiwa musikalitas. Betul. Itu semua orang ada pasti, Kang. Harusnya ada. Harusnya ada. Ini menarik, Kang, karena kalau kita ngomongin masalah paralofon ini kan banyak yang aduh kok kayaknya susah atau gimana karena belum terbiasa, tapi ternyata Kang Dadi ini juga membuka tempat berlatih paralofon untuk anak-anak dan juga anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ini menarik, kita akan obrolin setelah ini. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait kreasi dari limbah hasilkan simfoni. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, ada Kang Dadi Firmansyah. Beliau ini adalah founder dari Noise Creator Indonesia. Kang Dadi, tadi seru sekali ya, kita udah coba. Ternyata gak gampang juga ya main alat musik paralofon ini, meskipun kalau kata Kang Dadi tadi pukul-pukul aja. Tapi ternyata memang tidak semudah itu kalau tidak ada basic musik. Yang penting ada keberanian. Yang penting ada keberanian. Tetap tidak menyerah ya. Jangan pokoknya menyerah. Jangan menyerah. Berani aja dulu. Oke. Nah, tapi yang menarik juga Kang, selain ini, apa sih namanya paralofon ini dari paralon bekas, Kang Dadi ini juga memproduksi drum atau apa disebutnya? Gendang. Drum ya. Paper drum namanya. Paper drum. Ini adalah drum yang kemudian diproduksi body shell-nya ini juga dari limbah kertas. Limbah kertas. Nah, itu kenapa akhirnya kemudian memutuskan untuk melakukan atau menciptakan hal tersebut, Kak? Ya, sebenarnya dulu emang dari lebih konsen ke recycle alat-alat recycle. Cuman seiring perjalanan waktu limbah-limbah itu pun semakin banyak. Baik. Ya, semakin banyak karena yang kami lihat walaupun ada emang yang merecycle alat ke bentuk lain, ke fungsi lain. Tetapi untuk alat-alat musik sendiri ini emang tidak terlalu banyak gitu kan. Kemudian melihat bahwa recycle-nya adalah hanya pemanfaatan. Gitu. Saya pengen coba gimana caranya bukan lagi untuk hanya memanfaatkan limbah, tetapi gimana caranya limbah ini berubah fungsi, berubah bentuk, gitu kan, dan minimal berubah untuk dimainkan ya, seperti itu. Jadi tidak hanya menemu barang sesuatu langsung kita olah keluar bunyi gitu, tetapi di situ emang ada proses di mana mereuse satu produk, apalagi kemarin tuh lebih konsen di kertas, karena limbah kertas ini agak lumayan, banyak juga. Kalau untuk didaur ulang menjadi kertas lagi iya, tetapi gimana caranya membuat satu bentuk yang lain gitu kan. Minimalnya ada berbagai pilihan lah, seperti itu. Jadi coba saya buat untuk body drum, dan di situ ada proses pengerasan dan cetak dan lain-lain. Nah, Kang, memang kalau Kang Dadi ini memang latar belakangnya ini adalah di seni dan musik begitu ya. Makanya kalau habis itu setelah memiliki latar belakang musik, lalu juga mungkin tadi ya cinta lingkungan nih, cuma nggak mau ngaku nih cinta lingkungan, mungkin ada keresahan melihat banyak sekali limbah-limbah begitu ya Kang ya. Akhirnya kemudian kenapa tidak untuk kemudian memberikan sumbangsih limbah-limbah ini ke dunia musik. Betul, gitu ya, Kang, jadi intinya adalah ketika background saya musik, dalam artian seberapa manfaat musik itu buat manusia, gitu. Bukan hanya untuk hura-hura, bukan hanya untuk hiburan, tetapi ternyata musik itu luas, gitu kan, sangat luas.
dari pendidikannya, dari kesehatannya, dari inovasi instrumennya gitu. Dan ternyata ketika mendalami musik itu sendiri, semakin mendalami ya semakin dalam, Semakin dalam. semakin ngap. Semakin ngap ya. Iya, Tapi semakin kan banyak permasalahan-permasalahan di musik itu, di dunia musik di dunia ini ya. musik itu. Baik. Salah satunya mungkin tadi ya, sumber daya alat musik yang bisa diciptakan Betul. dari kemudian benda-benda atau sampah bisa dibilang gitu ya kan. Tapi Ya. kalau dari suara yang dihasilkan, kualitas musiknya, gendang terus Drum, ya, drum, maaf drum. ya, saya ini awam nih. Sama, dalam- gendang itu adalah drum, tradisional drum. Ah, baik. Nah, kalau itu dari body shell-nya kan beda nih, Kang. Iya. Dari biasa kan kayu ya kalau yang Kayu. tradisional. Iya. Ini sekarang dari kertas yang diproses lah. Iya. Itu apakah ada keunikan bunyi atau sebetulnya sama saja sih, Kang? Sekarang kalau misalnya saya tanya, kertas bahannya dari apa? Dari kayu. Nah, itu dia. Oke, jadi sebetulnya tidak ada Ya. perbedaan ya. Yang jelas itu hanya melalui berbagai proses, yang ini jadi kertas, yang ini jadi apapun gitu, yang Oke. akhirnya dari limbah yang udah jadi kertas kita coba untuk menjadi satu. Artinya cerdas memilih juga ya, bahannya yang kurang lebih akan sama gitu Betul. kalau diproses begitu ya. Kan dari sesuai dengan kayu-kayu kebutuhan. juga. Oke. Yang penting ya itu tidak menghabiskan bahan baku, tetapi memperpanjang gitu, memperpanjang bahan baku ini Baik, baik. gitu. Nah, kita ke paralofon lagi, Kang. Ini Ya. kan kalau saya aja pertama kali ngeliatnya, apa nih gitu kan, masih sesuatu hal yang baru gitu. Kayaknya di Indonesia saya belum lihat, tapi saya nggak tahu juga ya. Mungkin saya juga nggak begitu tahu terkait musik. Tapi kalau masyarakat sendiri nih, responsnya tuh seperti apa sih, Kang, saat mungkin performance begitu ya, melihat Ya. ada alat musik ini, penasarankah mereka atau seperti apa, Kang? Ya, yang pasti satu penasaran kalau misalnya dari sisi masyarakat ya, adalah penikmat gitu. Penasaran suaranya seperti apa, kok bisa seperti itu. Jadi kan intinya adalah kalau untuk masyarakat penikmat gitu, intinya adalah mensosialisasikan bahwa untuk berkreasi itu tidak selalu harus mahal. Berkarya itu tidak selalu harus ada dulu gitu. Ternyata di lingkungan yang kita lihat itu sebenarnya bisa seperti itu. Berarti kan yang harus dilatih adalah bukan hanya skill musiknya, tapi kepekaan kita terhadap lingkungan. Baik. Setelah kita peka terhadap lingkungan, berarti kan kita dilatih kepekaan untuk gimana caranya kita bisa bermain musik, gimana caranya kita menginovasikan, misalnya ada peralatan-peralatan yang bisa kita mainkan, terus kepekaan kita apakah alat ini bermanfaat nggak buat orang lain, seperti itu. Jadi nggak asal buat atau misalnya main musik. Nah itu ketika kita langsung bergerak di bidang musik ternyata lebih dalam masalah itu. Kalau gitu teman-teman loh. sesama musician atau musisi dan Iya. juga seniman, responsnya seperti apa nih, Kang, melihat Pasti ini? nanyanya ke teknis, beda lagi. Gimana maininnya gitu Nah, ya? Bukan hanya mainin. Tapi Bahan ini gimana ya kalau jadi lebih ke gitu. oke. Jadi apakah notnya standar? Ya standar. Ini adalah not piano 441 misalnya. Ada 3 oktav sama dengan piano, jadi bisa bermain dengan siapapun gitu kan. Kalau misalnya alat-alat non konvensional berarti kan kadang-kadang tidak standar. Iya. Kita coba walaupun ini recycle atau kayak paper drum, paralopon, gimana caranya di toko musik tuh ada spare partnya. Oke. Jadi tidak tergantung harus custom lagi, enggak. Jadi ketika saya bikin paper drum juga itu udah ada 3 set. Ada kicknya yang 18 in, ada yang 22 inch gitu. Jadi itu udah standar yang ada di. Jadi walaupun bukan Dunia, dari gitu. bahan-bahan yang biasa, bahan-bahan mainstream, tapi artinya tidak sulit untuk kemudian melakukan perawatan dan Nah, kalau itu. ada yang rusak gitu, mudah untuk kemudian. Iya kan, ketika membuat itu kita harus memikirkan dari A sampai dari hulu ke hilirnya lah gitu kan. Nanti kalau orang memakai ini, apakah kalau rusak ada nggak spare partnya? Ya di toko juga ada. Oke. Yang penting body shell-nya ini aman gitu. Kalau misalnya mau bikin bodinya lagi ya tinggal
Oke. ukurannya sesuai dengan ukuran yang diminta seperti itu. Kecuali kalau misalnya emang custom pengen keinginan ada yang berbeda, mungkin modelnya agak zigzag gimana itu terserah yang order gitu ya Kang ya. Tapi intinya secara fungsional kalau yang Kang Dadi produksi ini sebisa mungkin untuk maintenance-nya harus standar gitu standar. Ya. Karena kalau nggak standar secara instrumen itu kita sulit. Baik. Gitu, sulit dalam maintenance. Nah, abis ini kita juga mau bahas bagaimana kemudian peran musik, apalagi musik yang kemudian tidak biasa nih ya, yang berasal dari alat musik yang berasal dari bahan-bahan daur ulang bagi anak-anak. Tumbuh kembang anak-anak kreativitas, karena kan Kang Dadi ini juga ada sekolah bermusik ya, sekolah paralofon dan gendang. Kemarin saya juga udah sempat mampir ke sana. Ini menarik Kang, kita akan lanjutkan usai jeda. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait kreasi dari limbah hasilkan simfoni. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, ada Kang Dadi Firmansyah, founder dari Noise Creator Indonesia. Kang, tadi udah panjang kali lebar ya kita ngobrolin soal musik, utamanya dalam musik dari bahan-bahan anti mainstream yang berhasil Kang Dadi ciptakan. Tapi yang juga menarik ini adalah bagaimana kemudian peran musik bagi tumbuh kembang anak dan juga bagi kreativitas anak. Sebetulnya tidak hanya anak ya Kang ya, manusia sebetulnya. Betul. Tapi kan kalau kita berbicara masalah anak-anak itu pastinya lebih memerlukan untuk diasah begitu ya Kang ya. Saya juga sudah main-main kemarin ya, sempat ya ke Noise Creator Indonesia, bagaimana antusias anak-anak untuk kemudian bermain musik, apalagi ini nih paralofon ya yang belum banyak ditemukan, itu sangat tinggi ya Kang ya. Memang sengaja begitu Kang untuk kemudian mengajak anak-anak bermain paralofon seperti itu, atau bagaimana sih Kang sampai akhirnya kemudian anak-anak ini banyak yang antusias nih untuk bermain musik? Ya, awalnya adalah anak-anak ini generasi yang pengganti nanti. Penerus ya? Penerus. Jadi istilahnya kalau misalnya kita tidak diawali dengan anak-anak, gimana nanti, gitu kan? Jadi yang harus dipersiapkan adalah generasi sekarangnya ini, anak-anak itu. Jadi bukan dicetak untuk menjadi musisi, bukan dicetak untuk menjadi artis, tetapi gimana caranya anak-anak yang belajar musik atau art itu menjadi jiwa yang mandiri, kreatif, terus tangguh, gitu kan, dan bisa berdaya saing tinggi dengan yang lain, punya jiwa kompetitor dengan sesama, gitu kan. Dalam artian kompetitornya positif ya, seperti itu, karena di dalam musik itu emang ditanamkan seperti itu. Dia harus bermain musik nih, berarti kan anak ini belajar gimana caranya berbicara dan gimana caranya mendengarkan. Nggak mungkin berbicara terus. Tapi harus mendengarkan. Harus juga mendengarkan. Nah, sama ketika di luar juga itu bisa diterapkan, gitu. Nah, itu bisa diterapkan kalau kita menerapkannya di sejak dini, gitu, dari anak-anak ini, gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan anak ini kreativitasnya kita asah, kreativitasnya kita coba distimulasi, anak-anak ini akan terbiasa dengan untuk berargumen nantinya. Jadi kan banyak sekali ketika ditanya argumennya mundur, berarti kan ada permasalahan sosial di situ. Dan ketika anak-anak belajar musik, berarti kan mereka gimana caranya bersosialisasi dengan teman. Betul. Apalagi musik yang perlu banyak grup kan. Grup ya. Nah, seperti itu. Instrumen seperti ini ya. Jadi ketika grup kan mereka bukan hanya belajar sosialisasi, bukan hanya belajar berbicara, taruhlah. Atau dia juga harus bisa belajar kolaborasi ya. Berkolaborasi, terus belajar saling menghargai, belajar saling memberi. Kalau kita nggak tahu dikasih tahu. Nah itu jadi istilahnya musik bukan hanya untuk
hanya hura-hura atau enggak gitu, aha. tapi nilai-nilai itu yang dikasih ke anak-anak yang Maksudnya akhirnya bukan hanya hiburan begitu ya, bukan tapi ya, jauh lebih dalam daripada itu ternyata. seperti Kang, itu. tapi ini juga kan tidak hanya anak-anak biasa begitu Ya. ya, tapi ada juga anak-anak dengan berkebutuhan khusus yang juga Ya, memang dilibatkan. Itu ada tantangan sendiri tidak sih Kang untuk kemudian mengajarkan mereka? Terus bagaimana respon mereka nih terhadap Paralofon nih? Apakah ya, fokusnya kan harus saya aja, fokusnya susah gitu ya. kan? Awalnya ketika ini agak sedikit mundur ketika saya merasa bermakna. Mhm. Saya merasa bangga jadi musisi itu ketika saya berbagi dengan anak-anak disabilitas. Baik. Jadi ketika saya berbagi tentang musik terhadap anak-anak ini, walaupun misalnya sedikit yang kami kasih, ternyata manfaatnya sangat besar buat mereka. Baik. Disitulah bahwa saya baru merasa bangga, saya merasa manfaat ketika saya jadi musisi di situ. Dari situ ya. Dari situ. Baik. Jadi gimana caranya musik bukan hanya sekedar hiburan, tetapi kita Kebermanfaatan. coba untuk berbagi dengan sesama, karena sekecil apa yang kita kasih, sebesar itulah manfaat yang mereka dapat. Seperti itu. Padahal kita cuma sedikit gitu. Tapi untuk mereka itu untuk sesuatu mereka yang sangat besar ya. Sesuatu sangat besar sekali. Yang tentunya banyak yang penasaran juga mungkin. Setelah ini kepikiran untuk buat alat musik dari apa lagi nih Kang yang unik-unik nih? Ada apa nggak nih? Sementara ini lagi konsen di kertas. Di kertas di dulu kertas. ya. Okay. Ada yang sudah dibuat itu ada namanya pastar. Pastar. Nah, bukan pasar. Oke. Nah, Pastar. pastar. Ya, itu alat gesek. Alat gesek udah apa namanya? Range-nya range cello. Oke. Dan ada juga bastar. Pastar. Bastar itu lebih ke apa kontrabasnya seperti itu. Dan yang lagi on progress, lagi cari bahan-bahannya yaitu tadi bass.com. Bass.com, Baskom. Oke. Tapi apa sih namanya? Tadi kan dari kertas. Ya. Terus kalau Baskom berarti dari plastik. Atau gimana tuh? Salah ya, saya? Enggak. Gimana tuh? Sebenarnya bahan apapun gitu. Okay. Pasti yang akan keluar adalah suara yang berbeda. Oke, tapi Gitu. kalau untuk saat ini fokusnya jadi spesialis kertas dulu gitu Kertas berarti. dulu, kalau baskomnya sudah ada gitu kan, tinggal mencari untuk penghasil getaran ya. Oke. Gitu. Apa sih Kang bahan yang selama menjadi ya seniman, musisi dan pecinta lingkungan juga nih. Apa sih Kang yang kemudian bahan paling unik mungkin yang pernah Akang buat menjadi alat musik? Kalau saya sih ngeliat ini aja sebenarnya udah Paralon tuh. Kalau saya kertas. Kertas ya? Kertas. Oke. Karena tantangannya sangat besar. Sangat besar. Kalau ini kan barang udah jadi nih. Tinggal kita atur si notasinya. Kalau kertas itu dari pemilihan, ada pengolahan, terus ada ke desain, terus ke ketahanan, gitu. Jadi tidak saya harus mikirin ketahanannya gimana, terus nanti packagingnya gimana. Jadi lebih panjang gitu. Prosesnya ya. Prosesnya udah hampir hampir 12 tahun. Wow, baik. Ush, itu belum selesai gitu. Baru sekarang udah yang dimainkan sama anak-anak, mau show atau apapun, ya alhamdulillahnya adalah alat-alat yang kami buat. Oke. Gitu. Justru alat-alat yang dari toko nggak kepake, disimpan. Oke. Kang, tapi ini dengan Paralofon, lalu juga tadi drum dari kertas, sebagai musisi penciptanya juga ya Kang ya. Ini ada mimpi nggak sih Kang untuk pengen berkolaborasi dengan musisi siapa gitu Kang dengan membawakan instrumen ini? Kalau awal tahun berapa ya? Sebenarnya ini udah ada di Commercial Break. Baik. Apa namanya? 4G waktu itu. Oke. Nah, itu berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto. Nah, tapi kan itu hanya untuk kebutuhan iklan ya. Nah, kalau misalnya untuk berkolaborasi, pengennya sama siapapun. Gitu. Pengennya sama siapapun. Ya? Untuk menyebarluaskan Iya. Paralofon ini mau ya. Paralofon, mau apapun apa yang
yang dibuat lah. Misalnya kita juga lagi menggarap yang namanya Paperkestra. Paperkestra, oke. Semuanya yang dari kertas. Oke, baik. Ini Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin, amin, amin. Ini karena menarik sekali, belum banyak juga, dan tentunya seniman, musisi ini juga harus diberikan apresiasi dan juga dukungan ya. Karena tadi musik itu bukan hanya musik, bukan hanya nada-nada hiburan, tapi lebih dari itu ya. Ada kreativitas yang bisa dibentuk dari musik. Kalau untuk anak-anak ataupun orang dewasa, ada kemampuan sosial yang bisa diasah juga. Ini menarik sekali, Kang. Semoga nanti Paperkestranya ke depan ya, kita juga diundang untuk kemudian menyaksikan Paperkestra yang bikin penasaran tentunya itu akan seperti apa ya. Itu dan program untuk ibu-ibu juga ada. Program untuk ibu-ibu juga ada ya. Ibu-ibu apa namanya? Rhythm for Health. Oke, Rhythm for Health, berarti senam-senaman gitu ya. Oke, menarik. Tapi Paperkestra tentunya yang akan paling ditunggu ya, Kang ya. Amin. Terima kasih banyak Kang Dadi atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Semoga nanti lebih banyak lagi yang mengenal Paralofon. Amin. Dan juga tadi Paperkestra pokoknya ya. Jangan lupa dukung terus. Jangan lupa dukung terus tentunya ya. Terima kasih. Juga saya sampaikan kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.